Waktu awal-awal saya nge-YouTube, saya syuting video atau bikin video itu sampai berkali-kali, teman-teman. Berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Halo kreator Indonesia, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Bang One di channel Forum Kreator Indonesia. Baik, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita waktu saya awal-awal nge-YouTube. Cerita yang ingin saya bagikan yaitu tentang bagaimana sih supaya kita itu pede, percaya diri, tenang, dan ngomongnya itu lancar pada saat kita berbicara di depan kamera untuk syuting video YouTube channel kita. Waktu awal-awal nge-YouTube syuting video, saya sering kali salah. Saya bikin video atau syuting video itu sampai berkali-kali, berulang-ulang kali. Kenapa? Karena banyak salahnya. Banyak jeda yang nggak perlu. Banyak ucapan kata-kata dan lain sebagainya, teman-teman. Karena saya nervous banget, saya gugup, saya grogi, dan saya malu karena saya nggak pede. Tapi setelah memperoleh tipsnya, belajar tips bagaimana mampu berbicara dengan baik, dengan pede di depan banyak orang, ataupun juga di depan kamera. Alhamdulillah, sekarang sudah berangsur membaik, mulai pede, mulai tenang, dan juga mulai rileks. Karena bagi konten kreator pemula seperti saya, YouTuber pemula seperti saya, ataupun mungkin dari teman-teman ada yang pemula juga, nah ini penting dan perlu untuk mengetahui bagaimana sih tipsnya agar kita itu mampu berbicara dengan lancar, dengan baik, dengan pede, dan dengan oke. Baik, langsung saja saya ceritakan dan akan saya bagikan bagaimana tips berbicara di depan orang banyak atau di depan kamera tanpa rasa nervous, gugup, grogi, dan malu. Yang pertama, tentu adalah percaya diri. Percaya diri, teman-teman, itu adalah syarat mutlak bagi seorang public speaker ataupun bagi kita, seorang YouTuber, konten kreator yang mengharuskan kita berbicara di depan kamera. Tentu bagi kita yang kontennya harus berbicara nih langsung di depan kamera, entah itu tutorial, podcast, dan lain sebagainya, kemampuan berbicara dengan baik itu mutlak diperlukan. Oleh karena itu, rasa percaya diri harus dibangun, harus ditumbuhkan agar kita itu mampu berbicara dengan baik. Namun, percaya diri itu tidak tumbuh begitu saja. Dia harus dilatih dan juga dipersiapkan. Bagaimana untuk mempersiapkan diri kita agar kita itu percaya diri? Yang pertama adalah persiapkan materinya. Apa sih yang ingin kita sampaikan di konten kita itu? Apakah itu tutorial? Apakah itu podcast? Apakah itu vlog, ceramah, dan lain sebagainya? Tentu harus dipersiapkan materinya. Entah itu misalkan searching di Google, atau berdasarkan pengalaman kita, atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kuasai materi. Ini juga penting. Setelah kita mempersiapkan materi, menemukan materinya yang akan kita sampaikan kepada audiens, kepada penonton YouTube kita, maka kita harus menguasai materinya. Kita harus paham betul tentang konten atau materi yang akan kita sampaikan. Karena kalau kita memahami dengan baik, tentu apa yang akan kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga dengan lancar. Yang selanjutnya, untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri adalah pola pikir alias mindset. Yes, ini sangat penting dan sangat mutlak diperlukan bagi kita khususnya konten kreator pemula. Ubahlah pola pikir negatif kita menjadi pola pikir yang positif. Ketika kita misalkan ingin berbicara di depan kamera untuk bikin konten YouTube kita, kita merasa atau berpikir, waduh bisa nggak ya saya ngomongnya lancar nggak ya? Bagus nggak sih saya kalau bicara di depan kamera? Aduh kayaknya saya nggak pede deh, saya nggak mau deh. Nah, itu adalah pikiran-pikiran negatif. Hilangkan pikiran-pikiran tersebut, lawan dan ganti dengan positive thinking. Seperti apa positive thinking itu? Tentunya banyak. Yang terpenting adalah pikiran-pikiran positif. Contohnya, saya mampu berbicara di depan kamera, di depan audiens dengan baik. Saya mampu membuat konten dengan baik. Itu adalah pola pikir yang positif.
Nah, kalau ketiga hal tadi ada pada diri kita, maka kepercayaan diri kita akan semakin baik, akan semakin pede. Itu adalah percaya diri. Yang kedua, teman-teman, yaitu teknik vokal. Nah, teknik vokal ini juga penting, tidak hanya bagi mereka yang suka ceramah, pidato di depan masyarakat, di depan audiens secara langsung. Tapi bagi kita, konten kreator, YouTuber, khususnya pemula, yang mengharuskan kita berbicara langsung di depan kamera, teknik vokal itu penting dan perlu kita kuasai. Seperti apa saja sih teknik vokal yang harus kita kuasai? Yang pertama adalah volume. Tentu pada saat kita berbicara, harus kita ucapkan dengan jelas. Itu adalah volume. Saya rasa sih kalau untuk konten YouTube, volume tidak terlalu menjadi beban pikiran karena kita terbantu dengan mikrofon, alat-alat perekam suara, dan lain sebagainya. Kemudian teknik vokal yang kedua adalah speed, kecepatan. Pada saat kita berbicara di depan kamera, itu usahakan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Lalu bagaimana? Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan feeling kita. Itu adalah speed. Karena kalau kita bicaranya kenceng banget, tentu akan tidak kurang nyaman didengarnya. Seperti itu. Kemudian, teknik vokal yang ketiga, teman-teman, ini adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah pengucapan. Pelafalan itu harus jelas, utamanya adalah huruf-huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Itu harus diucapkan dengan jelas. Kemudian juga huruf-huruf yang hampir bermiripan seperti S dan R itu harus terdengar dengan jelas, diucapkan dengan jelas. Kemudian huruf P dengan huruf F dan juga dengan huruf V itu juga harus diucapkan dengan jelas. Nah, untuk melatih agar artikulasi kita itu terucapkan dengan jelas, maka kita harus sering-sering latihan. Seperti apa untuk bisa melatih artikulasi dengan baik? Tentunya mengucapkan huruf A, I, U, E, O itu dengan jelas, dengan gerakan mulut yang tepat. Nah, kalau artikulasi kita baik, benar, kata-katanya jelas kita ucapkan, maka apa yang kita sampaikan akan dengan mudah diterima, dicerna oleh audiens atau penonton. Kemudian, teknik vokal yang keempat adalah intonasi, nada. Jadi bicara itu harus pakai nada ternyata, harus ada iramanya. Karena apa? Kalau kita bicaranya datar saja, tentu membosankan. Tapi ada intonasinya. Kapan kita harus berbicara tinggi, dengan nada yang tinggi, dan kapan kita berbicara dengan nada yang rendah? Itu biasanya tergantung kalimat yang kita ucapkan. Kemudian, yang berikutnya adalah gestur. Gestur itu adalah gerakan tubuh atau body language, bahasa tubuh. Pada saat kita berbicara, kalau kita menggunakan bahasa tubuh, itu biasanya dilihatnya lebih berbeda ketimbang kita berbicaranya diem aja kayak patung. Misalkan seperti ini. Halo sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tips bagaimana kita bisa ngomong dengan lancar dan baik di depan kamera. Itu tentu membosankan dan audiennya nanti akan skip kemungkinan ya, seperti itu. Itu adalah gestur. Jadi kalau di depan kamera, gestur apa yang dapat kita pergunakan? Tentu kedua belah tangan kita, kemudian gaya kepala kita, kemudian wajah, raut wajah, kemudian juga mata, dan juga tentunya smile. Itu sangat penting dan perlu teman-teman. Karena smile itu adalah bahasa yang universal. Bahasa yang universal tapi banyak diterima dengan baik oleh audiens atau lawan bicara. Itu adalah gestur. Kemudian tips berikutnya adalah ekspresi. Ini penting dan perlu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara di depan audiens atau di depan kamera tanpa adanya ekspresi, itu kayaknya kurang greget gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya dengan ekspresi, tentu akan lebih menarik, akan lebih berbeda gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikatif. Meskipun kita bicaranya hanya di depan kamera, nggak ngomong di depan orang banyak secara langsung, komunikatif itu perlu teman-teman.
sapalah penonton kita, sapalah subscriber kita, tanyakan apa kabarnya. Meskipun nggak dijawab kan, tapi langsung kita improvisasi, kita kembangkan, kita olah. Intinya komunikatif tentu perlu. Kemudian tips berikutnya yang ingin saya ceritakan teman-teman, yang sudah saya praktekkan, yaitu tips melatih kemampuan berbicara dengan lancar. Ini penting loh bagi kita YouTuber pemula, konten kreator pemula seperti saya. Yang pertama teman-teman, untuk melatih kemampuan berbicara kita dengan lancar, yang pertama adalah sering-seringlah berlatih di depan cermin. Latihan di depan cermin berbicara. Bagaimana sih gestur tubuh kita sudah tepat atau belum? Udah oke atau belum? Artikulasi kita, pengucapan kita, bibir kita, ucapannya sudah tepat atau belum? Jadi sering-seringlah latihan berbicara di depan cermin. Kemudian tips yang kedua, ini unik tapi ini ternyata bermanfaat teman-teman. Yaitu apa? Senam wajah. Senam wajah teman-teman, itu sangat berpengaruh sekali. Karena dengan sering kita melatih atau senam wajah, urat-urat saraf yang ada di wajah kita itu menjadi rileks. Sehingga apa yang kita ucapkan itu terucap dengan baik, dengan tepat, dan dengan benar. Lalu seperti apa sih senam wajah itu? Senam wajah itu banyak macamnya teman-teman. Ada beberapa yang saya praktekkan dari YouTuber-YouTuber motivator ya. Yang pertama itu ada istilahnya itu lion face atau muka singa. Latihannya seperti apa? Kita praktekkan. Seperti ini. Mata kita pejamkan, kemudian kedua tangan kita letakkan di pinggir telinga. Kemudian setelah kita pejamkan, maka kita buka mata sekaligus mulut kita dibuka, kemudian keluarkan suara seperti singa mengaum. Kita praktekkan ya, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua dengan cara menggigit pena atau pulpen. Kebetulan saya nggak bawa pulpen, tapi saya ada ini saja, ada gas. Kalau teman-teman ada pulpen, silahkan praktekkan pakai pulpen. Pulpen digigit seperti ini. Kemudian kita ucapkan beberapa kalimat, terserah kalimat apa saja kita ucapkan. Dengan sebisa mungkin berupaya berbicara dengan jelas. Kita praktekkan. Misalkan kita prakteknya mengucapkan kalimat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan seterusnya. Kita praktekkan ya. Seperti ini teman-teman. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Nah, itu latihan seperti itu bisa teman-teman praktekkan terus berulang-ulang. Minimal sekali praktek 7 kali atau 3 kali lah setiap hari. Karena apa? Itu akan melatih artikulasi kita, bibir kita, lidah kita, mulut kita dalam mengucapkan huruf, kata, ataupun juga kalimat. Itu adalah senam wajah. Sebetulnya masih banyak senam-senam wajah yang dapat kita praktekkan untuk latihan sehari-hari. Itu hanya beberapa contohnya saja. Yang berikutnya teman-teman, ini juga penting dan perlu, yaitu latihan pidato tanpa persiapan. Nah, berbicara tanpa persiapan itu adalah kita berbicara minimal 30 detik. Minimal 30 detik dengan tema apa saja yang kita temukan. Misalkan kita sedang berada di rumah, sedang tidak ada pekerjaan, kita melihat sebuah benda, misalkan kursi. Nah, kemudian berbicaralah selama minimal 30 detik dengan tema kursi. Baik, kita praktekkan berbicara 30 detik dengan tema kursi. Kursi adalah tempat untuk kita duduk sehari-hari. Namun ternyata ada banyak kursi yang diperebutkan oleh banyak orang di luaran sana, yaitu kursi anggota dewan. Namun tentunya untuk bisa meraih dan duduk di kursi parlemen butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ilmu pengetahuan, dan butuh segalanya. Itu adalah contoh latihan bicara tanpa persiapan dengan tema seadanya, dengan tema yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah
tips melatih kemampuan berbicara dengan lancar. Lakukan setiap hari teman-teman, karena namanya latihan itu tidak cukup 1-2 kali. Harus terus, harus continue dilatih setiap hari. Karena kalau kita sering latihan, maka kapanpun kita berbicara, bikin konten yang isinya harus berbicara, kita akan mampu berbicara dengan baik, dengan lancar, dengan tenang, dengan rileks, dan tentunya dengan percaya diri. Itulah cerita dan tips yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, berguna dan bermanfaat, khususnya bagi kita YouTuber pemula. Terima kasih bagi yang udah nyimak, yang udah subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, rezekinya bertambah banyak dan melimpah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, terus upload. Sukses selalu. YouTuber pemula bisa.